Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam Gema Gerakan Merenungkan Alkitab. Hari ini kita akan lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan menuntun mereka untuk masuk ke tanah perjanjian melewati padang gurun. Padang gurun itu tandus Bapak Ibu Saudara. Padang gurun itu satu tempat yang tidak menyenangkan. Tidak ada apa-apa di sana. Itu sebabnya Tuhan memelihara bangsa Israel dengan memberikan mana kepada bangsa Israel. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan memberikan mana? Kenapa Tuhan memberikan roti yang datang dari langit itu, dari sorga itu? Karena memang waktu bangsa Israel berada di padang gurun, mereka tidak bisa menanam. Mereka tidak bisa menanam gandum, mereka tidak bisa menabur gandum, lalu mereka bisa menuai hasil dari padang gurun itu. Di padang gurun mereka tidak sempat untuk menanam dan tidak mungkin bisa menanam karena itu padang yang tandus. Nah, karena situasi padang gurun yang seperti itu, cara Tuhan memelihara bangsa Israel adalah dengan memberikan mana yang langsung datang dari sorga, roti yang langsung dari sorga. Sehingga bangsa Israel bisa terpelihara selama di padang gurun dengan makan mana itu. Bayangkan saudaraku, di padang gurun gak ada apa-apa, tandus, gersang. Bagaimana mereka bisa makan? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Tuhan dengan cara yang ajaib memelihara bangsa Israel. Tuhan menyediakan kepada bangsa Israel mana, roti yang langsung datang dari sorga. Begitu bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian dan kemudian di tanah perjanjian itu mereka sudah bisa menanami tanah-tanah yang diberikan kepada mereka untuk mendiaminya. Alkitab berkata dalam Yosua pasal 5:12 yang kita baca adalah bahwa kemudian mana itu berhenti sehingga bangsa Israel tidak lagi makan mana. Bangsa Israel makan hasil daripada tanah perjanjian itu. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup memelihara umatnya. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita sebagai orang percaya. Percayalah, Tuhan punya cara yang ajaib. Jadi Tuhan itu menolong kita, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan memberikan penyediaannya kepada hidup kita. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kenapa Tuhan kasih mana di padang gurun? Karena kebutuhan bangsa Israel di padang gurun mana. Mereka tidak sempat menanam, mereka tidak sempat untuk menabur. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada bangsa Israel mana sebagai makanan mereka. Tuhan menyediakan. Nah, ketika mereka sampai di tanah perjanjian, mereka sudah mendiami tanah perjanjian, mereka bisa menanam, mereka bisa menabur. Tuhan tidak lagi mengirim atau memberikan mana kepada mereka. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan dengan hasil daripada tanah itu. Saya percaya saudara, apapun kondisi saudara, saya tidak tahu, mungkin ada 1-2 saudara sedang ada di padang gurun. Tuhan bisa pelihara hidup saudara dengan memberikan mana. Tapi mungkin ada 1-2 saudara yang dibawa Tuhan bukan di padang gurun, sudah dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Tuhan juga sanggup memelihara hidup kita. Dia sanggup menyediakan segala apa yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat, Tuhan memberikan penyediaannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Di hari ini saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dia Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Tuhan bergerak untuk menyediakan segala apa yang kita butuhkan, bukan berdasarkan keinginan kita, tapi dia bergerak berdasarkan apa yang kita butuhkan. Selamat menikmati penyediaan Tuhan. Selamat mengalami pemeliharaan Tuhan. Apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau inginkan. Tuhan akan mencukupkan semua. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang kami hadapi. Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Engkau punya
cara yang ajaib untuk memelihara hidup kami dan mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih buat penyediaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu. Kami tidak akan pernah ragu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless you. Tuhan berkati saudara.